Hai Sobat Makan, karena Manga One Punch Man belum rilis, jadi kita lanjutkan versi AI karena skrip ini 99% dibuat oleh AI. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini di awal scene kita diperlihatkan Saitama akan pergi ke apartemennya setelah Saitama dan Tatsumaki bertarung dengan sengit. Namun tiba-tiba God datang dan langsung memegang Tatsumaki. Akhirnya Tatsumaki menerima kekuatan dari God dan berubah menjadi Tatsumaki kosmik jahat yang dapat mengendalikan ruang dan waktu. Sekarang waktu menjadi terhenti, hanya Tatsumaki dan Saitama yang tak terpengaruh. Saitama terkejut dengan kekuatan baru Tatsumaki dan bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Kekuatanmu terlalu besar untuk dimengerti." Tatsumaki tersenyum sinis. Aku tak tahu, tiba-tiba aku telah memperoleh kekuatan sejati. Sekarang, aku tidak hanya mengendalikan benda di sekitarku, tapi seluruh alam semesta. Mari kita lanjut lagi pertarungan kita, kata Tatsumaki yang lupa dengan tobatnya barusan. Lalu Tatsumaki mengangkat tangannya dan dengan mudah memutar planet yang berada di luar bumi. Saitama melihat ke arah Tatsumaki dengan tatapan serius. "Sudah cukup, aku tak ingin melihatmu menghancurkan semuanya." Tatsumaki tersenyum mengejek. "Kau tak dapat mengalahkanku, botak. Sekarang aku yang akan mengalahkanmu." Lalu mereka kembali bertarung dengan sengit. Tatsumaki mengendalikan sesuatu di sekitarnya dan menghamburkan kekuatan kosmiknya ke arah Saitama. Namun Saitama mampu menghindari semua serangannya dengan kecepatan yang luar biasa. Tatsumaki semakin frustasi melihat kegagalan serangannya dan memutuskan untuk mengirim Saitama ke dimensi yang tidak diketahui. Namun Saitama dengan kekuatannya yang tak tertandingi mampu melawan efek dimensi itu dan kembali ke arena pertarungan. Tatsumaki kembali menyerang Saitama dengan kekuatan kosmiknya. Tetapi kali ini Saitama berhasil menangkis dan memantulkan serangan itu kembali ke arah Tatsumaki. "Kau telah mengambil kekuatan yang tidak mampu kau kendalikan. Kekuatan itu akan menghancurkanmu loh," kata Saitama kepada Tatsumaki. Tatsumaki lalu tertawa keras. "Hahaha, kau menganggap dirimu begitu kuat, tapi aku jauh lebih kuat darimu sekarang." Lalu Saitama membalas, "Aku mungkin tak sekuat dalam hal mengendalikan alam semesta, tapi aku adalah pahlawan, orang yang akan menghentikanmu." Tatsumaki mengangkat tangannya dan mengeluarkan kekuatan kosmiknya untuk menghancurkan Saitama. Tetapi lagi-lagi Saitama mampu menghindarinya dengan mudah. Sekarang Saitama melompat untuk menyerang Tatsumaki dengan pukulan seriusnya. Pukulan serius segala arah, pukulan serius. Dan Tatsumaki terkena pukulan Saitama bertubi-tubi. Hal ini menyebabkan Tatsumaki terhuyung mundur dan merasakan kekalahan. Di ambang kekalahannya Tatsumaki bergumam, "Tak pernah kusangka aku akan kalah oleh pahlawan kelas A," kata Tatsumaki dengan suara lirih. Setelah itu Saitama menatap Tatsumaki dengan lembut. "Kekuatan itu hanya bisa menghancurkanmu. Kau harus belajar untuk mengendalikan dengan bijaksana." Namun tiba-tiba Tatsumaki merasakan kekuatan besar mulai mengalir dalam tubuhnya. Tatsumaki merasa bingung dengan apa yang terjadi. Hingga akhirnya God membisikkan, "Akan kuberikan kekuatan setengah dariku. Sebagai imbalannya, kalahkan semua yang menghalangimu." Lalu suara itu menghilang. Sekarang Tatsumaki sudah memiliki kekuatan yang lebih besar setelah mendapatkan kekuatan setengah dari God. Lalu ia membalas perkataan Saitama tadi, "Tidaklah kau menyadari, botak? Kau tidak bisa menang melawanku sekarang," kata Tatsumaki percaya diri. Saitama hanya bisa tersenyum dan berkata, "Aku melihat potensimu, tapi aku juga melihat kelemahanmu." Mendengar jawaban Saitama, Tatsumaki terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum lebar. "Tidakkah kau ingin memberitahuku kelemahanku, ah?" kata Tatsumaki seperti mengejek. "Aku tidak perlu memberitahumu. Kau akan segera menemukannya sendiri," jawab Saitama. Tatsumaki tertawa lirih. "Kau selalu mempunyai trikmu sendiri, tapi kali ini trikmu tidak akan berhasil," kata Tatsumaki sebelum memulai pertarungan.
Akhirnya mereka berdua menatap satu sama lain dengan tatapan tajam. Kemudian Tatsumaki melambaikan tangannya dan menyerang Saitama dengan kekuatan kosmiknya yang lebih besar. Namun kali ini Saitama siap menghadapi serangan tersebut. Ia bergerak dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata manusia dan menghindari serangan Tatsumaki. Setelah berhasil menghindar dari beberapa serangan, Saitama kemudian memukul Tatsumaki dengan kekuatan penuh. Namun serangan tersebut tidak berhasil menghentikan Tatsumaki. Ia hanya terdorong beberapa langkah ke belakang dan kemudian kembali menyerang Saitama. Pertarungan mereka terus berlanjut dengan sengit. Tatsumaki semakin kuat dengan kekuatan kosmiknya yang lebih besar. Sementara Saitama juga semakin kuat seiring berjalannya pertarungan. Kau memang kuat, tapi kekuatanmu tidak cukup untuk mengalahkan seorang pahlawan, kata Saitama. Tatsumaki hanya tersenyum sinis dan berkata, jangan terlalu percaya diri, botak. Kekuatanku jauh lebih besar dari yang kau kira. Kemudian mereka berdua kembali saling menyerang dengan serangan yang semakin mematikan. Namun karena pertarungan mereka berjalan sangat lama, akhirnya Tatsumaki merasa lelah dan kekuatannya mulai memudar. Ia menyadari bahwa Saitama memang benar-benar kuat dan hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kau memang benar-benar hebat, tapi aku tidak bisa kehilangan pertarungan ini, kata Tatsumaki tersenyum tipis. Kemudian Tatsumaki menyerang Saitama dengan kekuatan kosmiknya yang terakhir. Tetapi kali ini serangannya lebih lambat dan lebih lemah. Karena hal itu Saitama dengan mudah menghindar dan langsung memberikan pukulan super seriusnya. Hal ini menyebabkan Tatsumaki terlempar dengan keras. Namun Tatsumaki berusaha menahan efek pukulannya dengan menggerakkan badannya ke langit supaya ia tak menghantam benda. Setelah sampai ke langit, ternyata efek pukulan Saitama menusuk bagian dalam Tatsumaki yang akhirnya Tatsumaki kehilangan keseimbangan dan mulai terjatuh dari langit. Dengan sigap Saitama menyambutnya dengan tangannya yang kuat. Tatsumaki terkejut dan merasa heran karena tidak bisa mempercayai bahwa seorang manusia bisa memegang dirinya di saat seperti itu. Dia melihat ke arah Saitama dan bertanya, bagaimana kau bisa melakukannya? Bagaimana kau bisa selamat dari serangan kekuatanku yang paling mematikan? Saitama tersenyum dan menjawab dengan santai, kau tidak bisa mengalahkan seseorang dengan kekuatan yang bukan milikmu. Kau perlu memiliki kekuatan yang lebih besar dari itu. Tatsumaki merasa tersinggung oleh kata-kata Saitama. Ia merasa bahwa kekuatan barunya lebih dari cukup untuk mengalahkan siapa saja. Namun dia menyadari bahwa Saitama telah menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Mungkin kau benar, kata Tatsumaki sambil mengangguk. Namun kau hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin kau bisa menyaingi kekuatanku? Tanya Tatsumaki mengimbuhi. Saitama hanya tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa besar kekuatanmu, kau tidak akan pernah bisa mengalahkan orang yang memiliki kekuatan hasil latihan keras, jawab Saitama. Mendengar jawaban Saitama, Tatsumaki merenungkan kata-kata Saitama dan merasa bahwa dia harus berlatih lebih keras lagi untuk menguasai kekuatan yang sebenarnya. Dia menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup untuk mengalahkan Saitama, dan dia harus menemukan cara untuk membangkitkan kekuatan yang lebih besar lagi. Namun tiba-tiba God muncul di depan Tatsumaki dan mencabut kekuatan kosmiknya yang sebelumnya diberikan kepadanya. Tatsumaki terjatuh ke tanah dengan lemas. Sekarang dia kehilangan segala kekuatannya yang membuatnya merasa rentan. Melihat Tatsumaki yang aneh, Saitama tidak bisa tinggal diam saja saat melihat keadaan Tatsumaki yang terluka. Dalam sekejap mata dia melompat ke depan dan menangkap Tatsumaki sebelum dia jatuh ke tanah. Kau baik-baik saja? Tanya Saitama sambil memeriksa keadaan Tatsumaki. Terima kasih, kata Tatsumaki dengan suara lemah. Sudahlah, jangan bicara. Kita harus segera keluar dari sini, jawab Saitama sambil menggendong Tatsumaki. Namun God tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia menatap Tatsumaki dengan tatapan tajam dan berkata, kau tidak bisa diandalkan, Tatsumaki. Aku akan mengambil nyawamu. Saat ingin mengambil nyawa Tatsumaki, God juga muncul di hadapan Saitama. Melihat demikian, Saitama tidak mundur meskipun tahu dia akan berhadapan dengan makhluk lebih kuat dari yang pernah ia lawan sebelumnya. Ia akan melawan God demi menyelamatkan Tatsumaki. Aku tidak akan menyerah begitu saja, ujarnya dengan penuh tekad. Akhirnya God memutuskan menghabisi Saitama terlebih dahulu. God melepaskan serangannya, tetapi Saitama dengan mudah menghindarinya. Saitama menyerang balik, tetapi serangan itu hanya menyentuh bagian kosong dari tubuh God. Kau tidak bisa mengalahkanku. Aku bisa mengendalikan ruang dan waktu. Aku juga bisa memutarbalikkan segalanya.
kata God dengan sombong. Mendengar perkataan God seperti itu, Saitama membalas, "Tapi aku bisa mengalahkanmu," jawab Saitama dengan ragu. Lalu berlanjutlah pertarungan mereka. Pertarungan mereka semakin sengit dan Saitama semakin terdesak oleh serangan God yang semakin kuat. Namun Saitama tidak menyerah. Dia terus mencari celah untuk menyerang God. Yang akhirnya secerah demi secerah harapan Saitama menemukan kelemahan God. "Aku tahu kelemahanmu. Kau terlalu terobsesi dengan kekuatanmu sehingga kau tidak melihat kelemahanmu sendiri," ucap Saitama sambil menyerang dengan serangan terakhirnya. Serangan itu mengenai kelemahan God dan membuatnya terlempar jauh dan menghilang. Saitama tahu bahwa suatu saat God akan kembali lagi. Lalu dia melihat ke arah Tatsumaki dan berkata, "Ayo pergi, kita sudah selesai di sini." Setelah berhasil menyelamatkan Tatsumaki dari kekuatan God yang ganas, Saitama akhirnya bisa menghela nafas dengan lega. Tatsumaki yang masih dalam keadaan lemah berterima kasih kepada Saitama atas bantuannya. "Kau adalah pahlawan yang luar biasa," ujar Tatsumaki dengan terharu. "Tidak, aku hanya mencoba melakukan yang terbaik," balas Saitama sambil tersenyum. "Tapi aku merasa ada yang tidak beres dengan kekuatan makhluk itu. Dia tampaknya menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar menguji kemampuan kita," kata Saitama mengimbuhi. Tatsumaki mengangguk setuju. "Aku setuju denganmu. Sepertinya dia memiliki rencana yang lebih besar lagi." Namun sebelum mereka bisa membicarakan lebih lanjut, tiba-tiba God muncul kembali di depan mereka. Hal ini membuat Tatsumaki terkejut bukan main. Kemudian God berkata, "Saat ini kau mungkin merasa tidak pernah terkalahkan. Tetapi jangan terlalu percaya diri. Kekuatanmu masih jauh dari sempurna." Saitama menatap God dengan tatapan tajam. "Apa maksudmu?" "Aku akan meninggalkanmu dan membiarkanmu hidup sekarang. Tapi tunggu saja hingga kekuatanmu mencapai puncaknya. Karena saat itu aku akan kembali untuk menghadapimu dalam pertarungan yang sebenarnya," ujar God sambil menghilang. Saitama dan Tatsumaki memandang ke arah yang sama. Mereka masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sepertinya aku telah menemukan apa yang kucari selama ini. Sudah lama aku tak merasakan gairah ini," kata Saitama. Kemudian Saitama dan Tatsumaki kembali ke Fubuki dan timnya yang membuat waktu normal kembali. Saitama lalu meninggalkan mereka dan segera pulang ke apartemennya. Lalu sang narator memberitahukan, sementara itu di tempat yang sangat jauh, God melihat Saitama. Dia tahu bahwa dia akan kembali suatu saat untuk menghadapi Saitama. Dia merasa tidak sabar untuk melawan Saitama dan menguji sejauh mana kekuatannya yang sebenarnya. Tamat. Sebenarnya kalau dilanjut masih bisa sih, karena Mimin hanya memberi perintah AI-nya untuk melanjutkan ceritanya. Namun ya ini sudah mantap sih ceritanya. Bisa untuk menghibur selagi manga One Punch Man libur. Mungkin 2 mingguan lagi manga One Punch Man chapter terbarunya rilis. Mohon bersabar karena biasanya manga akan libur 1 bulan setelah menyelesaikan suatu art. Ya tujuannya untuk menyiapkan art berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.